Ya, kita sudah coba memperbaiki sambungan komunikasi kita dengan Pak Anwar Abbas. Kita minta penjelasan kembali Pak Anwar Abbas. Yang menjadi pertanyaan besar masyarakat adalah sebenarnya apakah ada syariat yang dilanggar oleh Pak Encep ini? Ya, saya rasa kalau dari sisi pakaiannya tadi saya lihat ya, yang tampak oleh mata saya karena ini melalui video ya, itu beliau menutup dari pusat ke lutut ya. Dan memang aurat laki-laki itu memang antara pusat dan lutut gitu kan. Cuma beliau tidak menutup bagian badan beliau yang dari perut, dari pusar ke atas ya. Itu menurut saya itu dari sisi kepantasan ya. Ya, pantasnya ya kita tutup atasnya juga gitu. Cuma beliau tidak memakai ya, sehingga akhirnya ya menjadi aneh ya. Menjadi aneh bagi masyarakat, sehingga masyarakat akhirnya bertanya-tanya gitu kan. Nah, mungkin barangkali karena beliau ini adalah seorang tokoh ya, punya pesantren ya, lalu berperilaku seperti ini ya dianggap aneh. Kemudian ada yang agak berkelebihan, mungkin barangkali menganggap beliau wali Allah gitu kan. Dan tadi kan Pak Acep sedikit agak bingung juga, kenapa kok orang menganggap dia wali Allah, wali Tuhan gitu kan. Dia kan sedikit juga bingung tuh. Iya. Oleh karena itu bagi saya mungkin akan sangat bagus ya. Ini beliau ini menempatkan diri sebagai seorang murid ya. Cuma kan saya kan dosen ya. Saya kalau memerintah dosen, itu murid itu belum boleh melaksanakan tugas sebelum mereka paham maksud saya gitu kan. Tapi kalau Kak Icep ini lain lagi dia pokoknya apa yang diperintah oleh gurunya dia ikutin gitu. Buka baju, dia buka baju. Duduk di pantai ya. Dan beliau tidak pernah bertanya kepada gurunya, kenapa saya harus buka baju, kenapa saya duduk di pantai gitu kan, kenapa saya harus pakai baju jubah, beliau tidak pernah bertanya gitu kan. Nah jadi memang apa yang saya alami dengan apa yang saya biasakan gitu ya, sebagai pendidik gitu ya, memang agak berbeda ya, dan saya mungkin barangkali ya begitu mengerti nih, oleh karena itu sebaiknya mungkin barangkali ya Kang Icep bisa nggak menjelaskan siapa gurunya itu gitu, sehingga kita bisa berdiskusi dengan gurunya. Baik. Jika kita tahu apa tujuannya gitu. Tujuan Kang Icep buka baju ini apa? Tujuan pantai itu apa gitu kan. Jika jelas gitu kan. Iya, Pak Anwar. Kita dengarkan keterangan dari Pak Encep kalau gitu, Pak Anwar. Pak Encep, gimana tuh? Pertanyaan keingintahuan publik sekarang mungkin ya, bukan hanya MUI ya, tapi siapa guru dan latar belakang apa? Karena sudah viral, jadi menjadi perhatian besar masyarakat juga. Pak Encep, silakan. Guru saya asalnya dari Malang. Nama aslinya Kiai Haji Muhammad Dahlan Anabrawi. Dia juga sama seorang pendiri pesantren dan pimpinan pondok pesantren Rodotul Amin yang ada di Malang. Ya, apa latar belakang beliau ya? Latar belakang beliau ya seorang pengajar, seorang guru ngaji. Beliau juga lahir dari turunan kiai. Beliau juga jadi kiai, pengajar di pondok pesantren. Ya sama seperti apa itu. Apa kira-kira dasar beliau memerintahkan Anda seperti ini? Pernah disampaikan tidak di awal? Ya katanya alasannya biar kamu tahu tentang artinya hidup. Ada manis, ada pahit, ada pujian, ada ejekan. Sampai di mana kamu kuatnya melawan hal itu gitu. Dan lain-lain. Menguji mental begitu ya? Iya. Ternyata pas saya coba, benar banyak yang ngoceh-ngoceh gitu. Tapi saya nggak merasa selain yang ngoceh-ngoceh itu, orang. Ya. Oke, Anda tidak merasa terganggu dengan ocehan. Tapi mengenai syariat yang sebagaimana tadi MUI sampaikan, Anda menjalankan sholat tentunya. Apakah Anda tidak terganggu melaksanakan sholat dengan kondisi seperti itu? Oh tidak. Yang penting kan syaratnya sholat menurut fikih menutupi aurat. Saya sudah menutupi aurat secara syariat. Oke, tapi kan hal ini kan Anda lakukan kan memang seorang diri. Anda tidak kemudian mengajak santri Anda atau umat Anda untuk melakukan. Tapi jangan sampai kemudian kecintaan seorang umat terhadap gurunya ini kan luar biasa. Anda juga mengalami hal itu. Jangan sampai kemudian hal ini nanti kalau banyak inisiatif mungkin dari santri Anda atau umat Anda untuk melakukan hal yang sama. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Encep? Saya ngomong dari awal ke anak-anak pondok, ke jamaah.
Saya cuma ikut perintah yang jadi guru kalian. Jangan ikut-ikut saya. Kalian harus menggunakan pakaian selayaknya. Gitu. Oke, Anda Saya menyampaikan malah itu yang ya marah. hadapan santri Anda ya? Iya. Hmm. Saya yang marah sama anak-anak ketika anak-anak ada yang nggak pakai baju. Oh, jadi sudah ada yang kemudian mencontoh ya? Enggak mencontoh. Kalaupun ada anak-anak yang nggak pakai baju, mungkin saya tegur gitu. Karena buat Oke. apa kalau nggak ada perintah gitu. Saya begini bukan keinginan saya karena saya disuruh. Oke, baik. Pak Kades, mungkin bagaimana Pak Kades Siap. menjaga kondusivitas ya? Warga Anda. Karena ini udah menjadi bukan perhatian Sukabumi lagi, tapi menjadi perhatian se-Indonesia nih Pak Kades. Tentunya setelah mendengar begitu viralnya voice note tersebut, saya pun mengambil sikap. Saya tidak hanya mendengar dari apa yang disampaikan oleh beliau Pak Kiai, juga saya mengambil sikap atas nama pemerintah tentunya, sehingga untuk memastikan apakah pengakuan beliau itu yang beredar itu benar atau tidak, yang dimana sebelumnya sudah diisukan beliau mengaku wali atau tidak ketika saya bersama-sama kecamatan dan polsek kecamatan Surari, begitupun Babinsa datang ke beliau dengan pengakuan beliau yang memang tidak pernah mengaku tersebut, sehingga saya sebetulnya lebih meyakinkan lagi sekaligus juga meredam massa, karena saya juga paham di belakang beliau banyak murid-murid yang mencintai beliau. Begitupun mohon maaf dari pihak yang membuat voice note itu sendiri pun ya mungkin banyak juga rekannya yang saya khawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Sekaligus juga meyakinkan kalau memang pengakuan beliau itu ibaratnya benar-benar tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu, sehingga saya sendiri menyarankan untuk segera membuat laporan atau ditangani oleh pihak-pihak berwajib. Ya. Baik, sebagian bukti, bukti bahwa Pak Kiai tidak pernah mengakui itu. Kalau sudah melakukan laporan ya otomatis terjawab. Kalau beliau ternyata berani membuat laporan ya otomatis beliau tidak benar-benar faktanya beliau tidak pernah mengaku sebagai wali, apalagi yang di Tunabihi dan Rocky itu. Baik. Seperti itu barangkali. Baik, Pak Kades. Ya, terima kasih banyak waktunya Pak Kades, Pak Encep, Siap. terima kasih. Sama-sama, Dan sama-sama. juga Buya Anwar Abbas, Waketum MUI. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini. Salam Sama-sama. sehat. Assalamualaikum untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.